ya. Selamat pagi juga Kak. Boleh silakan duduk. Oke, perkenalkan, nama saya Ronaldo Daniel. Anda bisa manggil saya Aldo. Kalau boleh tahu nama kakak siapa ya? Nama saya Afifa Silvana, biasa dipanggil Afifa. Halo Kak Afifa, bagaimana kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah saya baik-baik saja Kak. Oke Kak, sebelum kita mulai sesi ini, kakak bisa mengisi formulir ini. Wah, senang sekali ya Kak berjumpa dengan kamu dalam keadaan baik. Tapi sepertinya ada sesuatu nih sehingga kamu datang kepada saya. Ya Kak, sebelumnya saya mohon maaf, apakah ada waktu sebentar? Untuk saat ini 1 jam hingga 2 jam ke depan tidak ada sih. Jadi kakak boleh bercerita tentang apa yang kakak rasakan. Untuk cerita tadi tenang, akan ada privasi untuk kita berdua saja. Saya bingung sih Kak, mau cerita dari mana. Kalau kamu bingung, kamu bisa memulai dengan kejadian yang terjadi pada seminggu sebelumnya. Kalau dalam 1 minggu terakhir ini, saya merasa saya tuh sangat-sangat sulit untuk bekerja. Mulai dari saya bangun tidur, saya berangkat bekerja, ataupun saya melakukan pekerjaan itu sendiri pun saya merasa sangat-sangat malas sih. Mengapa kamu merasa demikian? Boleh Anda ceritakan? Saya nggak tahu ya Kak, kenapa saya merasa malas kayak gitu. Padahal saya tuh harus mengerjakan kewajiban saya sebagai karyawan. Padahal pada saat saya baru masuk, saya tuh merasa sangat-sangat semangat untuk melakukan pekerjaan saya. Nah, tapi untuk akhir-akhir ini saya tuh ngerasa sangat-sangat berbeda. Jadi kakak ini merasakan malas ketika berangkat bekerja dan kurang adanya rasa semangat. Kenapa seperti itu kak? Saya merasa tidak nyaman aja sih Kak sama suasana tempat kerja saya. Kamu merasa yang tidak nyaman seperti apa? Saya merasa tuh ada salah satu atasan saya tuh yang kayak benci gitu sama saya. Jadi atasan saya ini ngasih tugas seenaknya. Bahkan atasan saya ini ngasih saya tugas yang di luar tanggung jawab saya, yang membuat saya tuh merasa terbebani. Alasanmu apa yang mungkin membuat atasan kamu membencimu? Mungkin dari yang saya tahu ya Kak, saya tuh pernah bikin atasan saya itu kecewa terhadap kinerja saya. Karena pada saat itu terjadi miskomunikasi yang membuat pekerjaan saya tuh salah, sedangkan tenggat waktu yang diberikan tuh sudah dekat. Lalu apa yang kamu lakukan pada saat itu? Pada saat itu saya tuh nggak bisa nyanggutin ya Kak buat ngebenerin, cuman saya tuh udah minta maaf, tapi atasan saya ini masih terus menerus memarahi saya. Oke, seperti yang Anda katakan tadi bahwa Anda pernah membuat kesalahan atasan Anda, lalu Anda sudah minta maaf, akan tetapi atasan Anda masih terus-menerus memarahi Anda seperti itu. Lalu apa yang kamu alami setelah kejadian tersebut? Iya Kak, setelah kejadian itu atasan saya tuh masih terus-menerus memberikan saya pekerjaan yang sangat rumit dan membuat saya tuh sangat-sangat jenuh, sehingga saya tuh jadi kurang ngerespon gitu sama apa yang diperintahkan oleh atasan saya. Bagaimana langkah kamu untuk mengatasi hal tersebut? Saya cuma bisa ngerjain di batas kemampuan saya, tapi alasan saya ini tetap ngerasa nggak puas gitu, padahal pekerjaan ini tuh udah di luar dari tanggung jawab saya. Baik, jadi kamu merasa tidak nyaman dengan suasana tempat kerja kamu. Lalu merasa ada salah satu atasan yang membenci kamu karena kamu pernah melakukan kesalahan. Kamu sudah minta maaf, tetapi atasan kamu tetap saja marah kepada kamu. Begitu? Iya Kak, sampai saat ini pun atasan saya tuh masih marah sama saya. Apakah kamu sudah mencoba minta maaf lagi? Sudah Kak, tapi atasan saya tuh masih tetap aja kayak gitu. Saya mengerti apa yang Anda rasakan. Kalaupun saya berada di posisimu, mungkin saya akan merasa jenuh juga saat bekerja. Terima kasih Kak, saya emang sekarang tuh lagi sangat-sangat jenuh sekali. Kira-kira apa sih yang Anda lakukan agar atasan kamu tidak marah lagi? Saya masih bingung sih Kak.
Jadi kamu untuk saat ini belum ada jalan keluar sama sekali? Untuk saat ini sih saya belum kepikiran sama sekali, Pak. Jika pada saat ini Anda belum kepikiran, jadi saya berikan tugas kepada kamu untuk berpikir kembali solusi apa yang cocok pada masalah kamu yang hadapi saat ini. Kita akan bertemu lagi minggu depan untuk membahas solusi yang cocok pada masalahmu ini. Semoga pada saat berjumpa kembali kamu sudah menemukan solusi. Oke, apakah boleh saya tutup sesi ini? Oke, terima kasih Kak sudah meluangkan waktunya untuk saya. Saya akan kembali lagi minggu depan dengan keadaan yang lebih baik dan semoga saya sudah menemukan solusi dari permasalahan saya ini. Oke Kak, terima kasih juga. Ditunggu untuk minggu depannya. Selamat pagi Kak Afifa. Selamat pagi juga. Silakan duduk. Kabarnya hari ini bagaimana? Jauh lebih baik sih Kak daripada pertemuan kita sebelumnya. Jauh lebih baik seperti apa yang kamu katakan? Saya merasa hari ini saya tuh jauh lebih baik karena saya sudah menyelesaikan tugas yang Kakak berikan pada minggu kemarin. Wah, bagus dong. Tolong jelaskan apa yang ingin Kakak lakukan ke depannya. Jadi kan gini Kak, atasan saya ini udah terlanjur kecewa dan malah terus-menerus pada saya. Meskipun saya sudah berulang kali meminta maaf juga. Dan saya juga sudah merasa tidak nyaman dengan suasana tempat kerja saya sekarang. Jadi kan menurut kamu kalau seorang yang sudah tidak nyaman dengan sesuatu, ia harus berbuat apa? Mungkin ia harus keluar dari zona itu Kak. Nah, dengan jawaban yang kamu katakan tadi, apakah itu bisa diaplikasikan ke permasalahan kamu? Kayaknya bisa sih Kak, saya bisa resign dari pekerjaan saya sekarang agar saya keluar dari zona yang tidak nyaman itu. Tapi saya ini takut Kak, saya tuh nggak bisa dapat kerjaan lagi gitu. Namun dengan situasi lingkungan kamu yang seperti itu, apakah pekerjaannya masih layak untuk dipertahankan? Iya juga sih Kak. Hal apa yang kamu lakukan setelah kamu resign? Setelah saya resign, mungkin saya akan menenangkan diri saya terlebih dahulu dan saya akan refresh pikiran saya dan sambil mencari pekerjaan yang lain. Wah, ide yang bagus sekali. Kamu bisa mempersiapkan diri kamu sebelum kamu memasuki zona yang baru. Menurut saya, kamu sudah menemukan solusi dari permasalahan kamu. Bagaimana kalau menurutmu? Sepertinya iya sih Kak. Jadi gini, permasalahan kamu hadapi pada awalnya yaitu kesalahpahaman antara kamu dengan atasanmu. Lalu kamu sudah meminta maaf, akan tetapi respon dari atasanmu masih bersikap dengan hal yang sama. Kalau saya dengar dari ceritamu tadi, atasan kamu sepertinya kecewa dengan kamu perihal tugas dan tanggung jawab. Meskipun itu dengan sempit, akan tetapi atasan kamu tidak tahu tentang posisimu pada saat itu. Alhasil atasanmu kecewa dan marah dengan apa yang kamu perbuat meskipun kamu sudah minta maaf. Untuk saat ini Anda berpikir untuk resign dan mencari pengalaman atau suasana kerja yang baru agar kamu mendapatkan tempat kenyamanan yang lebih baik. Bila mana itu keputusanmu tidak apa-apa, tetapi kamu harus berani mengambil resiko dan lebih tanggung jawab lagi. Apakah kamu perlu dipertanyakan lagi? Sepertinya udah nggak ada sih Kak. Dan untuk kedepannya saya akan lebih bertanggung jawab lagi meskipun saya diberikan pekerjaan dengan deadline yang dekat. Dan saya akan lebih berhati-hati lagi dalam bertindak. Saya juga ketika resign nanti dan sudah mendapatkan pekerjaan yang baru, saya akan lebih cepat beradaptasi dengan suasana yang baru tempat kerja saya. Oke, jadi kamu sudah paham ya apa yang kamu lakukan untuk kedepannya? Sudah paham Pak. Oke, bila mana tidak ada hal yang perlu dipertanyakan lagi oleh Mbak Afifa, bolehkah saya menutup sesi konseling ini? Boleh aja Pak. Oke, terima kasih. Dengan ini sesi wawancara saya tutup. Bila mana nanti membutuhkan lagi bisa menghubungi nomor saya. Selamat siang Kak Afifa. Sama-sama Kak, terima kasih juga sudah menjadi konselor saya.